Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 pelajar sekolah dasar di Kabupaten Serdang Bedagai tertimpa tembok bangunan sekolah saat akan berganti pakaian sebelum kegiatan olahraga. Seorang istri menggerebek suaminya, seorang aparatur sipil negara kantor Kemenak di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Karo menyisir apotek dan rumah sakit untuk beri edaran imbauan tidak menjual sementara obat berbentuk sirup. Kita ke informasi selanjutnya. Petugas Damkar Kota Medan mengevakuasi seekor anak kucing terjepit di sebuah mobil warga di Jalan Perkutut Gang Murni, Kecamatan Medan, Helvetia. Pemilik mobil pertama kali mendengar suara kucing dari sela-sela kap mesin mobilnya, langsung memanggil petugas Damkar. Setelah diperiksa, kepala kucing itu terjepit pada penyangga roda depan. Hewan peliharaan berusia lebih kurang 1 tahun 5 bulan ini tidak disangka bakal terjebak di sekitar kap mesin minibus yang akan dikemudikan pemiliknya. Khawatir akan keselamatan hewan berbulu itu, pemilik kemudian memanggil tim pemadam kebakaran Kota Medan untuk membantu evakuasi. Setelah dilakukan pengecekan dari kolong mobil, kepala kucing berwarna putih itu terjepit di sela-sela besi penyangga roda depan. Butuh waktu lebih kurang 20 menit bagi petugas untuk dapat melepaskan kepala kucing dari besi tanpa mengakibatkan luka maupun cedera. Kita menggunakan ganjal ban biar supaya ban itu naik, dan kita berupaya dan tim masuk ke dalam. Jadi kebetulan ada tim yang badannya agak lebih kecil untuk bisa masuk ke dalam dengan sabar mengeluarkan kepalanya, karena kepala kucing itu sudah gantung, ibarat tercekik gitu ya, tapi badan tak bisa keluar. Nah, dari sana kita pelan-pelan ya sekitar 15 menit akhirnya kepala kucing itu keluar gitu, aman tanpa cedera. Mengingat kucing merupakan hewan rumahan dengan perkembangannya yang cepat, petugas mengimbau warga agar tidak segan melapor ke petugas damkar jika menemukan hal serupa agar dilakukan upaya penyelamatan. Tuti Lewi Lubis melaporkan dari Kota Medan. Menanggapi surat edaran Kementerian Kesehatan terkait imbauan tidak menjual sementara obat berbentuk sirup bagi apotek dan rumah sakit, Dinas Kesehatan Karo langsung menyisir Kota Brastagi dan Kaban Jahe, memberikan surat edaran ke apotek dan rumah sakit di Kabupaten Karo. Merebaknya fenomena penyebaran penyakit gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak hingga mengakibatkan kematian yang diduga disebabkan oleh kandungan obat berbentuk sirup, membuat Kementerian Kesehatan ambil tindakan cepat dengan menginstruksikan agar tidak ada lagi penjualan obat sirup untuk sementara. Menanggapi instruksi ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Karo langsung menyurati seluruh apotek yang beroperasi di Kabupaten Karo agar tidak menjual obat sirup untuk sementara waktu. Selain apotek atau toko obat, Dinas Kesehatan Kabupaten Karo juga menyurati tenaga kesehatan di rumah sakit, puskesmas maupun bidan desa agar tidak meresepkan obat berbentuk sirup untuk sementara waktu. Kita menyampaikan langsung surat dalam bentuk surat yang ditandatangani kepala dinas. Sekalian kita jelaskan juga isi dari surat supaya untuk sementara ini sampai ada regulasi berikutnya tidak melayani, meresepkan dan menjual obat dalam bentuk sediaan sirup. Dinas Kesehatan Kabupaten Karo berharap agar tenaga kesehatan dan juga apotek untuk menjalankan aturan ini demi mencegah fenomena penyakit gagal ginjal akut. Tuti Alawea Lubis melaporkan dari Kabupaten Karo. Sebanyak 138 peserta calon anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Langkat melaksanakan tes wawancara di kantor Bawaslu Kabupaten Langkat.
Sebanyak 138 peserta calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Langkat melaksanakan tes wawancara di kantor Bawaslu Kabupaten Langkat. Tes wawancara ini dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 19 Oktober hingga 20 Oktober 2022. Dalam tes wawancara untuk menjadi anggota Panwaslu Kecamatan, setiap sesi wawancara terdiri dari 6 orang per 1 kecamatan. Sementara petugas Bawaslu yang melakukan wawancara terdiri dari 4 orang. Nantinya setelah dilaksanakan tes wawancara ini akan dipilih 3 orang menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu per kecamatan. Ada sebanyak 23 kecamatan di Kabupaten Langkat. Di hari pertama ada sebanyak 66 peserta dari 11 kecamatan dan hari kedua sebanyak 72 peserta dari 12 kecamatan. Ini ada 6 kali 11 kecamatan, berarti 66 orang. Jadi selanjutnya setelah lulus tes wawancara ini apa selanjutnya yang dilakukan? Setelah hasil dari wawancara kita akan plenokan dan kita akan putuskan untuk mengambil ranking 1, 2, dan 3 atau 3 orang dari tiap-tiap kecamatan. Itu kapan diumumkan? Tanggal 26 Oktober. Sebelumnya, sebanyak 474 peserta calon anggota Panitia Pengawas Pemilu dari 23 kecamatan mengikuti ujian CAT. Hasilnya, 138 peserta lulus dan kemudian melanjutkan ke tahap tes wawancara. Pengumuman hasil tes wawancara nantinya akan diumumkan pada tanggal 26 Oktober 2022 di website Bawaslu Kabupaten Langkat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Berbicara tentang kuliner Kota Medan, kota ini menyimpan segudang kuliner khas aneka ragam suku yang ada di Sumatera Utara. Salah satunya ialah gulai ikan salai dari Tapanuli Selatan. Makanan pedas khas suku Mandailing ini selalu menjadi incaran pengunjung ketika makan siang tiba. Gulai ikan salai merupakan makanan khas Mandailing yang berarti ikan yang dikeringkan. Metode pengeringan dan pengasinan dengan menggunakan asap ini dipercaya dapat mengurangi kadar air pada ikan sehingga dengan cara itu ikan sisa hasil tangkapan laut tetap bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama. Bagi orang Mandailing, teknik mengawetkan ikan kemudian dikenal dengan disalai. Jenis ikan yang disalai atau dikeringkan biasanya ialah jenis ikan yang hidup di air tawar hasil tangkapan dari sungai maupun danau air tawar. Setelah dikeringkan, kemudian ikan salai dimasukkan ke dalam santan. Kemudian ikan limbat asal Sebatang Gadis Tapanuli Selatan ini dicampur dengan bumbu dan rempah tradisional yang digiling halus. Gulai ikan salai merupakan menu favorit di rumah makan ini. Dengan rasanya yang tidak terlalu manis dan asin, gulai ikan ini selalu memanjakan lidah pengunjung yang datang. Dikarenakan saya terlahir dari keluarga Mandailing, di rumah saya sering makan masakan ikan salai, ayam. Jadi saya udah terbiasa dari kecil saya suka makanan Mandailingnya. Dan menurut saya makanan di sini enak, paling enak di Kota Medan. Kalau untuk ikan salainya sendiri seperti apa? Mantap, saya suka. Selain gulai ikan salai, sedikitnya ada 27 jenis makanan khas Mandailing yang dapat dinikmati pengunjung di rumah makan ini. Seperti gulai ikan mas, terong sambal, sayur daun ubi tumbuk, hingga lalapan makan siang yaitu pakat rotan. Namun gulai ikan salai ini tetap menjadi menu favorit di rumah makan yang berada di Jalan Mandala, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Di sini kan mayoritas Tapanuli Selatan. Kita menyediakan masakan seperti ikan salai, mas arsik, ayam kampung, belut rendang, belut tumbuk, dan sambal tutuk. Sampai sekarang kira-kira masih dipertahankan. Kita mulai dari awal kita menjadikan makan ini kita menyediakan ikan salai. Sampai sekarang kita tidak pernah melupakan ikan salai. Tetap selalu ada di makanan rumput ini. Untuk menikmati gulai ikan salai yang sudah disajikan dengan nasi dan minuman, pengunjung cukup mengeluarkan uang senilai Rp18 hingga Rp23.000 per porsinya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Informasi kuliner tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.